Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurwida, SSI MPD. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Hasil Pertanian yang disajikan pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah Kimia Hasil Pertanian, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengerti tentang air dalam bahan pangan, sifat fisik dan kimia dalam bahan pangan, protein dalam bahan pangan, asam amino dan denaturasi protein, penggolongan karbohidrat dan aplikasinya dalam bahan pangan, mengerti dan mampu memahami seperti apa reaksi kimia pada karbohidrat, serta mengerti dan mampu memahami reaksi pencoklatan pada bahan pangan. Sistem pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Kimia Hasil Pertanian ini adalah menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery, yaitu bagaimana menyampaikan materi pembelajaran yang saya berikan agar dapat diterima dan dapat dimengerti oleh mahasiswa dengan baik. Yang kedua adalah Interaction, yaitu interaksi yang terjalin antara sesama mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu pemberian tugas dan kuis kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan, atau biasa disebut dengan capaian pembelajaran lulusan yang lebih populer dengan singkatan CPL. Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian CPMK ini diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Pada aspek interaction, saya menggunakan beberapa platform atau aplikasi, yaitu menggunakan Google Classroom, Zoom Meet, dan WhatsApp. Aplikasi ini untuk memudahkan koordinasi saya dengan mahasiswa serta digunakan untuk mengirim materi berupa modul, PPT, ataupun video. Pelaksanaan kelas biasa saya lakukan secara luring atau tatap muka secara langsung di dalam kelas dan secara daring. Itulah tadi beberapa metode yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Untuk aspek asesmen, saya melakukan proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Adapun poin-poin penilaiannya telah saya paparkan pada awal perkuliahan yang merupakan kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran, yaitu keaktifan di kelas 80%, mengerjakan tugas online 30%, kuis 20%, UTS bernilai 70%, dan UAS 30%. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, saya berharap bahwa mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan pada mereka adalah secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Tayangan berikut adalah micro teaching secara luring mata kuliah Kimia Hasil Pertanian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Segar ya? Enak dan dengar suaranya kalau kayak gini. Semangat. Baik. Terima kasih untuk hadir di kelas Ibu untuk materi mata kuliah Kimia Hasil Pertanian. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya, kita selalu bersyukur
sebelum kita masuk ke materi, Ibu, ini berapa orang nih yang nggak masuk? Mau absen dulu ya. Jadi yang nggak masuk 3 orang ya. Mudah-mudahan ini yang sakit cepat sembuh dan bisa jual lagi. Oke. Ini pertemuan pertama untuk mata kuliah kimia hasil pertanian. Ya. Ibu akan teliti dulu poin-poin penilaian. Ya, diingetin, kita bahas ya di beberapa pertemuan. Ya, jangan lupa partisipasi 80%, kerjakan tugas online-nya 30%, kuisnya 20%, UTS, ya, ujian tengah semester 70%, UASnya ujian akhir semester 30%. Ya, jadi partisipasi di kelas tinggi banget ya. Oke. Selanjutnya adalah pokok bahasan dalam mata kuliah kimia hasil pertanian ini adalah ya, air dalam pangan, air dalam bahan pangan, sifat fisik dan kimia dalam bahan pangan, protein dalam bahan pangan, yang keempat asam amino dan denaturasi protein, yang kelima penggolongan karbohidrat dan aplikasinya dalam bahan pangan, yang keenam reaksi kimia karbohidrat, dan yang ketujuh adalah reaksi pencoklatan pada ya. Ibu sampaikan dulu CPNK yang akan kita capai pada pertemuan pertama ini adalah mampu menjelaskan definisi air dalam bahan pangan, dan tipe-tipe air dalam bahan pangan. Ya, ini yang kita ingin capai pada pertemuan pertama. Jika ibu menyebut air, apa yang terlintas di pikiran kalian? Semangka. Es, siapa? Es, ya. Sungai. Sungai, Semangka. semangka, Hujan. fitnah, Senyawa yang penting bagi kehidupan manusia. ya, senyawa yang penting bagi kehidupan manusia. Ada lagi, apa yang terlintas di pikiran kalian, di pikiran kita, jika ibu menyebut air? Oke, Cairan yang mengalir dari hulu ke hilir. oke, dari hulu ke hilir. Oke, cairan yang mengalir ya, air. Oke, ada lagi Hilda? Air hujan. Oke. Ada lagi? Apa coba yang terlintas di pikiran kalau ibu bilang air? Ya, Air yang terdapat pada buah bir. yang pada buah bir, bagus. Yang ada di buah ya, itu juga air ya. Oke, good. Ada lagi? Apa sih yang terlintas begitu ibu bilang air? Ya, jadi ada tadi es, ada sirup, ada di dalam buah bir, oke, banyak ya airnya. Oke, ada sungai, ada air yang mengalir. Nah, dari itu kira-kira apa dong isinya air? Apa sebenarnya air itu ya? Air yang mengalir itu ya, dari air yang ada itu, ya kan? Yang di sungai, yang di buah, ya kan? Apa sebenarnya air itu yang mengalir, yang setiap hari kita lihat? Apa sih sebenarnya air itu? Saya Ya, dari beberapa pendapat teman-teman, air adalah senyawa yang penting bagi kehidupan yang terdiri dari atom hidrogen dan 2 atom molekul yang rumus kimianya H2O. ya. Oke. Air adalah ya. Air adalah substitusi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Jadi air katanya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 ya,
Jadi H2O. Sering dengar yang air rumus kimianya adalah H2O. Nah, kita seimbangkan dulu ini reaksinya. O-nya hanya 2, berarti 2 di sini ya. O 2 di sini, di sini. Ya. Ini akhir adalah substitusi kimia dengan rumus kimia H2O. 1 molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Artinya di sini kita lihat kandungan air beberapa bahan makanan. Jadi air merupakan komponen yang penting dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Mau binatang, mau tumbuhan, penting semuanya. Tidak ada yang bisa lepas dari air. Air mempunyai fungsi yang sangat besar pada makhluk hidup dan tidak bisa digantikan oleh senyawa lain fungsinya. Nah, jadi coba perhatikan di sini kandungan air beberapa bahan makanan. Ya, semua yang ada mengandung air. Tubuh kita 65% itu mengandung air. 2,5 liter itu harus selalu diganti, harus diperbarui. Ya, itu melalui air minum dan makanan yang kita makan. Ini untuk mengganti yang 2 liter setengah. Ya, nah, coba lihat kandungan air beberapa bahan makanan. Ada beras. Beras kalau dilihat kering ya, masih mengandung air 12%. Yang paling tinggi adalah tomat. Yang menarik di sini coba lihat kol. Kol itu 92% kandungan air. Ada kalau dilihat, ya kan? Kelihatannya nggak berair, tapi dia mengandung 92% air. Ya. Lebih tinggi dari jeruk. Jeruk hanya 87. Jadi semua yang ada di sini semua mengandung air, bahkan yang kering sekali. Kacang hijau mengandung air kan? Mengandung. Itu tinggi juga, 90%. Ya. Ini kita lihat sumbernya dari Ekmen 1990 dalam Satija 1989. Oke, selanjutnya air dalam bahan pangan. Air dalam bahan pangan ada di dalam pangan, ada di luar pangan. Ya. Yang di dalam pangan ada air bebas, ada air terikat, ada yang terikat secara kuat, ada yang terikat secara lemah. Untuk yang di luar pangan ada air ambisi, air imbibisi, dan ada air terabsorpsi. Air imbibisi yang terserap sampai ke dalam, ya, di luar, tapi dia bisa terserap sampai ke dalam, itu imbibisi. Contohnya yang imbibisi ada bisa kita contoh. Oke. Yang terabsorpsi terserap di permukaan. Oke, kita lihat di sini. Air bebas itu termasuk di tipe 3, tipe air berdasarkan ikatannya. Ada tipe 2 yang terikat lemak, yang terikat kuat itu tipe 1, ya. Oke, selanjutnya kita bahas tipe air berdasarkan keterikatannya. Oke, tipe 1. Tipe 1 adalah molekul air yang terikat secara kimia dengan molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Ya. Oke. Tadi kalau kita lihat di sini. Nah, air tipe 1 berada di dalam bahan pangan. Ya. Di dalam bahan pangan terikat secara kuat. Air yang terikat secara kuat di dalam bahan pangan ini tidak membeku di bawah 0 derajat Celcius. Ya, dia punya ciri-ciri seperti itu, tidak membeku. Ya, dia bukan juga pelarut yang bagus. Padahal air adalah
dengan molekul air lainnya. Nah, air tipe ini terdapat di mikrokapiler dan sukar dihilangkan dari bahan, susah dilepas. Ya, dia akan tetap ada di dalam bahan pangan. Tipe 3 adalah molekul air yang terikat secara fisik dalam jaringan-jaringan matriks bahan seperti membran kapiler atau serat, ya. Nah, air tipe ini disebut air bebas. Ya, jadi tadi tipe 1, tipe 2 air terikat, ya. Tadi kita lihat contohnya itu terikat. Nah, kalau yang tipe 3 itu dikatakan air bebas. Dikatakan air bebas karena dia gampang menghilang dari bahan pangan. Ya, cukup dengan penguapan lepas gitu. Jadi makanya dikatakan air bebas. Ya, air tipe ini dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jasa teknik dan merupakan media bagi reaksi-reaksi kimia. Itu ciri khasnya tipe 3 ya. Tipe 4 adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni. Ya, air yang memiliki sifat keaktifan penuh. Kira-kira siapa yang bisa kasih contoh tipe-tipe air ini? Kita mulai dari tipe 4. Tipe 4 adalah air yang terikat dalam jaringan suatu bahan air murni dengan sifat-sifat jaringan yang tidak terikat, ya, tidak terikat dan memiliki sifat aktif penuh sebagai air. Berarti dia pelarut yang sempurna, ya kan? Dia pembawa zat makanan. Semua sifat-sifat air secara itu yang dimiliki oleh sifat tipe 4, air tipe 4, air bebas. Dari 4 tipe air ini, ya, tadi dengan sudah dijelasin tuh. Siapa yang bisa ngasih contoh? Surat tipe berapa surat? Baiklah, contoh tipe air keempat itu misalnya air pegunungan dengan air sungai. Oke. Ada lagi yang bisa kasih contoh tipe 4? Ya. Jadi air dengan yang memiliki sifat keaktifan penuh, air murni yang tidak terikat. Ya, berarti dia berdiri sendiri kan? Maksudnya. Ya. Air apa tadi surat? Air pegunungan, air hujan, ya. Air yang kita minum. Ya, air murni. Ya, jadi dia tidak terikat di mana-mana, dia bebas. Dia memiliki fungsi benar-benar sebagai air secara penuh. Ya. Oke. Bagus. Makasih, Surat. Oke, baik. Untuk tipe air berdasarkan terikatannya udah paham? Paham. Oke. Baiklah. Selanjutnya adalah sifat fisik air. Ya. Jadi ada sifat fisiknya, yaitu kadar tertentu terdapat dalam 3 bentuk keseimbangan, yaitu cair, padat, dan uap. Ya, air mempunyai sifat fisik yang unik karena pembukuan terjadi dari atas. Jadi kalau kita membukukan es batu, ya pasti paling duluan membeku bagian atasnya. Nanti kalau kita pegang, ternyata sudah beku. Nanti kalau yang bawahnya belum, kalau kita pencet itu nanti jadi merosot. Nah, jadi pembekuan mulai dari atas karena ini ada sebabnya, ya. Mengapung karena kerapatan air menjadi lebih kecil daripada panas. Akibatnya air yang lebih dingin atau yang sudah membeku duluan akan mengapung ke bagian atas. Itulah makanya es batu selalu paling atas dulu yang membeku. Kalau kita letakkan di freezer, pasti mulai yang atas. Ya. Oke. Selanjutnya sifat kimia air, ya. Sifat kimia air memiliki sifat yang lebih spesifik. Es memiliki titik lele dan titik didih tinggi, panas laten tinggi untuk menguapkan molekul air. Es juga memiliki berat jenis rendah, tetapan dihidrat lebih tinggi, konduktivitas proton dan mobilitas yang lebih rendah daripada air dalam bentuk cairan. Jadi itu tadi sifat fisik dan sifat kimia. Nanti pertemuan berikut kita bahas lebih dalam untuk sifat fisika dan sifat kimia air. Baik. Selanjutnya
menjadi produk harus tahu syarat-syaratnya. Ya. Oke, jadi persyaratan air untuk industri ada untuk air minum, ada untuk air industri. Nah, untuk air minum ini adalah syarat-syarat yang ditentukan untuk air minum di Indonesia. Jadi semua produk-produk air minum mineral ya, ada banyak sekali yang produksi. Di Sidrap sendiri ada, ya kan banyak. Ada berapa merek? Air mineral di Sidrap? Ada banyak ya. Nah, ini syarat-syarat air minum yang harus dipenuhi. Ya, sudah ditentukan rasa, bau, warna, ya, kekeruhannya, pH-nya, ya, ada 21 poin yang harus dipenuhi untuk syarat air minum di Indonesia. Nah, selanjutnya standar umum air untuk industri makanan. Ya, tadi air minum, sekarang makanan. Ini syarat-syarat ya untuk sebagai seorang teknologi hasil pertanian yang selalu membuat produk, ya harus tahu ini standar air minum, standar air untuk industri makanan. Ya, kekeruhannya, warnanya, rasa dan bau, ya, besinya, Fe-nya, alkalinitas, kesadaran, ya, jumlah padatan terlarut, bahan organis, dan flow. Ada 9 poin yang harus memenuhi standar air untuk makanan di Indonesia. Oke, kita ke materi selanjutnya, ambang toleransi maksimal dan komposisi air untuk beberapa industri makanan. Ya, karena kita PHB, kita mesti berfokus di sini untuk air. Coba perhatikan, ya, kekeruhan, rasa dan bau, warna, ya semua harus memenuhi syarat-syarat ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Ramadan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, jika saya memasang air sampai mendidih, apakah sifat-sifat air berpengaruh? Oke, pertanyaan yang bagus. Jika saya memasak air sampai mendidih, ya berarti panas ya. Apakah sifat-sifat air akan berpengaruh? Kita lihat tabel yang di sini. Oke, jika kita panaskan sampai mendidih, ya nanti itu berarti sifat fisik air ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikut. Ya itu bagus, pertanyaan bagus. Jadi nanti materinya Ibu share ke grup ya. Oke, baik. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu akan mengirim link quiz di Google Classroom, ya. Silakan lihat di grup kelas. Ya, silakan dikerjakan. Udah masuk ya? Oke, do your best. Baik, inilah hasil kuis untuk pelajaran kita hari ini. Ya, jadi lumayan ya hasilnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas sifat fisik dan kimia air ya secara lengkap ya. Tadi kita bahas sekilas sifat fisik dan sifat kimia air dan menghitung AW, activity water ya. Oke, terima kasih udah join di kelas Ibu hari ini. Untuk referensi boleh nih udah tersusun ya sesuai tadi poin-poin yang kita bahas. Ini sudah tersusun. Ya boleh, dan ada banyak bahan di internet. Ya. Untuk tugas di rumah tadi tipe-tipe air yang ada 4 berdasarkan ikatannya. Ibu mau setiap orang mencari contoh minimal dulu.
Ya, serahkan sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya. Ya, RPS-nya udah bisa di grup, ya, materinya sudah, silakan ya pelajari sifat fisik dan kimia. Ya, dan begitu awal. Oke, untuk hari ini terima kasih udah join di kelas Ibu. Ya, belajar ya, kelebihan